Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lia Tutorial Channel. Terima kasih kalian sudah berkunjung kembali di channel ini. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial seputar database berbasis SQL. Nah, pada tutorial ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menginput data ke dalam database SQL. Yang pertama teman-teman, kalian juga sebaiknya sudah menonton video-video saya sebelumnya tentang tutorial SQL video pertama dan kedua. Di situ saya sudah menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal aplikasi MySQL dan bagaimana cara untuk menggunakan perintah DDL. Di ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk menginput data ke dalam sebuah tabel. Pertama-tama kita buka dulu subcontrol panel seperti ini. Oke. Pastikan bahwa MySQL ini sudah pada posisi run berwarna hijau. Terus kita buka command prompt. cmd, ini dia command promptnya. Di sini akan kita buka dua jendela command prompt. Yang pertama di sebelah kiri ini, kita pakai sebagai tempat untuk entry perintah. Jadi kita buat di sini D.2, artinya SAMPIP itu saya install di drive D. Bagi kalian yang menginstal SAMPIP di drive C tidak perlu memberikan perintah D.2 ini. Oke, lanjut kita di bagian perintahnya kita cd change directory SAMPIP MySQL bin. Artinya kita masuk ke folder dan subfolder bin. Lanjut MySQL spasi u root kemudian B. Cara ini sudah ada pada video tutorial saya yang sebelumnya, boleh diikuti. Oke, kemudian ini sudah masuk di aplikasi MySQL. Kita geser ke atas supaya lebih lebar. Kemudian kita buka satu jendela lagi untuk command prompt. Sini. Ini kita kecilin dulu layarnya. Kita kecilin. Kita buat di sebelah kanan. Oke, ini dia. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa saya gunakan dua layar command prompt ini? Artinya yang di sebelah ini gunanya untuk entry perintahnya, kemudian yang di sebelah kanan ini kita gunakan sebagai tempat untuk menampilkan hasil dari perintah yang kita input di sebelah kiri. Oke, langsung kita coba saja masuk ke jendela sebelah kiri. Coba kita cek database yang sudah kita buat pada video-video tutorial sebelumnya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membuat satu database namanya perpustakaan. Coba kita buat perintah untuk memeriksa apakah database itu masih ada. Show database. Perintahnya adalah show database. Oke, enter. Oke, ini dia. Masih ada ya. Di sini masih ada database perpustakaan. Oke, ini akan kita buka. Kita buka dulu database perpustakaannya. Oke. Kemudian jika kita buat perintah use perpustakaan, artinya kita sudah membuka database perpustakaan ini. Selanjutnya kita masuk ke jendela yang sebelah kanan. Di sini juga kita buka MySQL-nya seperti yang tadi, D.2 cd SAMPIP MySQL bin, kemudian MySQL spasi u root B, artinya tanpa password. Oke, kita buka. Nah, sama dengan yang di sebelah kiri ini, dia sudah terbuka. Nah, di jendela ini nanti akan kita tampilkan hasil dari entry data yang kita input dari sebelah kiri. Oke, lanjut. Kita buat di sini use perpustakaan. Oke, sama seperti yang di jendela sebelah kiri ini tadi. Kemudian kita buat select bintang from anggota. Nah, di sini kita menampilkan record yang ada pada tabel anggota. Nah, dari sebelah kiri ini akan kita input lagi beberapa record. Perintahnya langsung kita coba dengan perintah insert di layar sebelah kiri ini. Oke. Insert into anggota. Ini karena memang layar di sebelah kiri ini kita buat lebih kecil, artinya jika kita input perintahnya sampai memanjang ke kanan ini nanti akan justru mengganggu. Bisa langsung kita enter ke bawah, kemudian ikuti perintah values buka kurung, sebutkan kolom yang pertama. Kolom itu kita ambil berdasarkan kolom-kolom atau field ini. Fieldnya di sini ada beberapa field. Yang pertama nomor anggota,
nama anggota, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Oke, kita input pertama nomor anggota, kita buat AG sebagai contoh. Di sini kita buat AG 004, kemudian diapit lagi dengan petik atas kali, kemudian koma, petik atas lagi, nama anggotanya sebagai contoh kita buat di sini Alex, kemudian di alamat di jenis kelamin atau jengkel, ini kita buat dia laki-laki atau Ega. Lanjut di alamat itu kita isi sembarang aja, contoh Jalan Diponegoro. Kemudian oke, di sini layarnya sudah semakin sempit, tidak muat lagi, boleh kita enter ke bawah, enter langsung. Kemudian lanjut, setelah alamat ada nomor telepon dan kelas. Oke, nomor teleponnya kita buat sembarang saja dulu. Kemudian kelasnya juga sama. Kelasnya coba kita buat situ 10 RPL1. 10 RPL1. Ingat di sini cara untuk menginput data itu digunakan perintah insert into, kemudian anggota ini adalah nama tabel nanti yang dituju. Setiap field atau kolom-kolom itu diapit dengan petik 1. Artinya bahwa data-data ini, setiap kolom ini kita input menggunakan tanda petik 1. Kecuali nanti untuk field atau kolom yang memiliki tipe data integer atau angka. Oke. Akhirnya dengan titik koma di sebelah sini kita enter sekali. Query oke. Nah, untuk melihat hasilnya ini apakah sudah masuk di tabel anggota ini, kita lihat perintah dari sini langsung dari jendela sebelah kanan ini. Perintahnya sama seperti yang di atas tadi. Select bintang from anggota. Selalu diakhiri dengan titik koma. Nah, oke, ini dia yang sudah kita input dari jendela sebelah kiri ini tadi sudah masuk. Ini yang keempat ini AG 004, namanya adalah Alex, jenis kelamin laki-laki, alamat, nomor telepon, dan kelas. Nah, selanjutnya bagaimana cara menginput data kalau tipe datanya adalah berbentuk tanggal atau integer. Nah, di sini kita akan kasih contoh dari tabel yang lain. Coba kita cek dari sebelah kiri ini, sebelah kanan ini, tabelnya apa-apa saja tadi. Show tables. Kita cek tabel-tabel yang ada di dalam. Coba kita lihat di sini tabel yang memiliki tipe data tanggal ataupun angka. Coba kita lihat dari tabel peminjaman, DSC peminjaman. Kita tampilkan dulu struktur tabel peminjaman ini. Kita periksa. Oke, ini dia. Lama pinjam di sini tipe datanya adalah integer atau disingkat INT1. Nah, ini kita coba dulu. Kita coba menginput data ke tabel peminjaman ini supaya kita bisa melihat perbedaan antara field atau kolom yang memiliki tipe data angka. Oke, kita buat perintahnya. Di sini kita periksa dulu. Select bintang from peminjaman. Oke. Nah, sampai di sini tabel peminjaman ini masih kosong. Jadi kita input dari jendela sebelah kiri dulu. Oke. Ini sebelah kiri, kita geser. Kita geser lagi. Oke, ini dia. Langsung insert into peminjaman. Langsung enter sekali. Values. Nomor pinjam di sini kita buat PN001. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah cara untuk menginput tanggal. Nah, tanggal di sini kita mulai dari tahun, bulan, dan hari atau tanggal. Jadi kita mulai dari tahun. Kita buat tahun sekarang 2021. Kemudian diikuti dengan garis penghubung. Kita tuliskan bulannya, bulan sekarang November. Kemudian tanggal 2, tanggal hari ini. Oke. Kemudian di nomor anggota, ini kita ingat yang ada di tabel anggota, kita input AG001. Kemudian di nomor buku kita input BK001. Ini hanya sebagai contoh, bisa nanti kalian sesuaikan dengan record atau data yang sudah kalian input pada tabel buku. Kemudian enter ke bawah sekali. Karena ke samping sudah tidak muat lagi, bisa kita lanjutkan ke baris berikutnya. Setelah
nomor anggota, nomor buku, kita lanjut lagi dengan lama pinjam. Kita perhatikan di sini lama pinjam ini tipe datanya adalah integer, maka recordnya tidak perlu kita update dengan tanda petik. Langsung aja di sini 1 kalau dia mau 1 hari. Bayangkan kalau dia mau minjam 2 hari, kita input di sini lama pinjamnya 2. Kemudian di ID petugas, kembali kita perhatikan di ID petugas itu sama sebenarnya dengan anggota, tipe datanya adalah varchar, maka harus di-update oleh tanda petik. Kemudian kita buat contoh di sini PT001. Oke, kemudian kita tutup dengan tanda kurung. Selanjutnya kita akhiri dengan titik koma. Perhatikan di sini bahwa cara input data untuk suatu field yang bertipe data angka itu tidak sama dengan varchar di sini. Seandainya kalau kita buat di sini tanda petik juga tidak masalah, tapi lebih bagus tidak usah pakai tanda petik karena memang tetap dianggap sebagai angka. Oke, kita enter, query oke. Kita masuk ke jendela sebelah kanan. Di sini coba kita buat perintah select bintang from peminjaman. Sorry. Oke, enter. Nah, ini dia sudah masuk. Perintah ini hasilnya yang di jendela sebelah kanan. Perhatikan di sini tanggal pinjam, tipe datanya di atas ini adalah date. Jadi tipe data date itu wajib kita buat pakai tanda petik seperti ini. Nah, gimana kira-kira kalau tidak menggunakan tanda petik? Nah, kita coba hasilnya kira-kira seperti apa. Saya jamin kalau kita tidak pakai tanda petik seperti ini, nanti hasilnya berisi nilai 00 semua, jadi tidak sesuai dengan tanggal bulan hari ini. Oke, coba kita praktekkan cara menginput tanggal itu yang bertipe data date ini tanpa diupdate dengan tanda petik. Coba kita buat di sini, masuk di jendela sebelah kiri. Oke, insert into peminjaman, kemudian values buat sini PN002, ini hanya sebagai contoh. Kemudian kita buat di sini 2021 bulan 11 tanggal 2 seperti ini ya. Kemudian masuk di nomor anggota AG002, ini harus kita ketik AG002. Oke, selanjutnya nomor anggota sudah, kemudian kode buku kita buat BK001. Lama pinjam di sini kita buat 1 hari, 1 aja. Kemudian enter ke bawah karena layarnya sudah tidak muat ke sebelah kanan, kita lanjut ke bawahnya. ID petugas kita buat di sini PT001. Oke, kita tutup. Oke. Kita perhatikan di sini perbedaan antara perintah yang kita input di bagian atas ini. Di sini tanggal pinjam itu kita input menggunakan tanda petik, diupdate dengan tanda petik, sementara yang di bawah tidak pakai tanda petik. Kira-kira hasilnya seperti apa? Kita enter langsung. Oke, query oke, nggak ada masalah. Masuk di jendela sebelah kanan ini, kita buat lagi select bintang from peminjaman. Oke, perhatikan hasilnya berbeda dengan perintah yang pertama ini tadi. Hasilnya ini di sini. Ini dimulai dengan tahun, bulan, dan tanggal. Sementara yang di bawah ini jauh berbeda. Isinya 0 semua karena memang cara penginputan yang kita gunakan di sini berbeda, tidak diupdate oleh tanda petik. Jadi hasilnya tidak valid seperti ini. Maka untuk penginputan data ke tabel yang menggunakan field tipe data tanggal itu harus diupdate dengan tanda petik seperti ini. Oke. Itu dia perbedaan antara cara input data menggunakan tipe data yang number ataupun tanggal. Nah, selanjutnya ada perbedaan untuk menginput data ke tabel dengan cara menyebutkan fieldnya terlebih dahulu. Artinya di sini kita bisa menginput data ke sebuah tabel, tetapi tidak lengkap dengan field-field yang sudah ada pada tabel itu sendiri. Sebagai contoh, kita input data ke tabel anggota. Kita lihat di sini tabel anggota, DSC anggota. Kita akan input data ke tabel anggota ini, tetapi ada beberapa field atau kolom yang tidak kita isi datanya. Sebagai contoh, nomor anggota nanti kita input, nama anggota kita input,
jengkelnya kita input tapi alamatnya tidak kita input, kosong. Nah, caranya gimana? Caranya tidak bisa kita gunakan perintah yang seperti ini tadi. Harus kita sebutkan terlebih dahulu field yang akan kita input. Oke, kita lihat dulu beberapa record pada tabel anggota ini. Select bintang from anggota. Oke, di sini sudah ada 4 record pada tabel anggota. Kita masuk ke sebelah kiri, jendela sebelah kiri, kita input insert into anggota. Di sini kita sebutkan dulu, ini kita besarkan ya, kita besarkan dulu. Insert into anggota, kemudian kita sebutkan di sini field apa saja yang akan kita input ke tabel anggota ini. Sebagai contoh di sini untuk tabel anggota di sini ada nomor anggota, nama, jengkel. Oke, yang 3 itu aja yang kita input. No anggota, tuliskan di sini no anggota, kemudian nama anggota. Coba kita besarin lagi karena ini perintahnya sedikit berbeda. Anggota, kemudian jengkel. Oke, kita tutup huruf awal, kemudian kita enter ke bawah atau lanjut ke samping ini juga boleh. Kalau saya sarankan supaya agak rapi, enter ke bawah saja. Enter, buat values, kurung, masukkan tip 1, buat sini AG005, kemudian namanya si Noni tadi sudah atau belum ya? Coba kita cek dulu supaya tidak sama. Sudah ada. Coba kita buat di sini Agatha, contohnya. Lanjut di sini kita buat jengkel. Jengkelnya jenis kelaminnya perempuan ya, kita singkat PR. Oke, tutup. Coba kita perhatikan cara input data yang di atas ini dengan yang paling bawah. Di sini tidak ada kita sebutkan judul fieldnya, tapi kalau cara yang kedua, yang terakhir ini kita menggunakan field. Kenapa kita gunakan seperti ini? Artinya kita batasi bahwa record yang akan kita input itu hanya sebatas pada field atau kolom nomor anggota, nama anggota, dan jengkel. Kita enter sekali. Oke, query oke, gak ada masalah. Coba kita geser. Yang ini kita kecilin, kemudian masuk ke sini, kita buktikan hasilnya kira-kira seperti apa. Select bintang from anggota. Oke, ini dia. Hasil dari perintah ini adalah data yang kita input ini tidak lengkap, tetapi bisa kita input. Di sini AG005, namanya Agatha, jenis kelaminnya perempuan, tetapi alamatnya nol semua, kosong. Kenapa kosong? Karena memang di CD di sebelah kiri ini di sini kita tidak ada menyebutkan alamat, nomor telepon, dan kelas. Artinya yang mau kita input hanya sebatas nomor anggota, nama anggota, dan jenis kelamin. Nah, coba kita buktikan apakah perintah yang di atas ini bisa kita gunakan untuk menginput data seperti yang bawah ini tanpa menyebutkan nomor anggota. Apakah error atau tidak? Jawabannya adalah error. Langsung kita buktikan di sini. Perintahnya insert into anggota. Kita sebutkan langsung di bawah ini. Coba langsung sebutkan, values-nya tidak ada ya. Values kurung AG006. Karena tadi yang 5 tidak boleh karena sudah duplikat nantinya. Oke. Kemudian namanya kita buat siapa ya? Bruce Lee, contoh. Bruce Lee sebagai contoh ya. Kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki. Oke, kita tutup. Oke, kita perhatikan di sini. Di atas ini kita input adalah no anggota, nama anggota, jenis kelamin. Tapi kita sebutkan judul atau kolomnya. Tetapi kalau yang di bawah ini langsung kita input values-nya atau datanya atau recordnya. Nah, ini sudah pasti error karena memang datanya ini tidak lengkap dengan jumlah kolom yang ada pada tabel anggota ini. Coba kita enter. Oke, error 1136. Kolom count does not match value count at row 1 atau bla 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 bla. Jadi artinya bahwa kolom ini tidak sesuai dengan kolom yang ada pada tabel anggota. Nah, kita lihat di sini apakah ada perubahan. Kita geser dulu anggota ini. Kita buat di sini select bintang from anggota.
Kita perhatikan di sini tidak ada perubahan record yang bertambah pada tabel ini karena perintah ini adalah error. Nah, coba kita buat perintah seperti yang di atas tadi. Kita buat perintah di sini. Insert into anggota. Kemudian di sini kita sebutkan dulu values-nya. Sorry, kita sebutkan dulu kolomnya. Di sini ada no anggota, nama anggota. Kemudian kita besarin dulu ya supaya lebih jelas. Nama anggota, kemudian jengkel. Sorry, salah ini. Jengkel. Baru enter ke bawah, values, buka kurung, ketik awal, ketik 1 AG006. Kemudian namanya Agatha, kemudian jengkelnya PR. Oh sorry, Agatha tadi sudah ada, kita ganti ini jadi Bruce Lee tadi ya, Bruce Lee. Oke, Bruce Lee kita ganti. Oke, kita buat JL-nya adalah Agatha. Dan tutup kurung, titik koma. Nah, kita enter sekali. Query oke, artinya query-nya berhasil, tidak ada masalah, tidak error. Coba kita periksa di jendela sebelah kanan ini. Kita periksa di sini. Kita buat select bintang from anggota. Oke. Clear. Di sini hasilnya tambah AG006 dengan nama Bruce Lee, jenis kelamin laki-laki dan alamat, nomor telepon dan kelasnya kosong. Jadi cara menginput data bermacam-macam tergantung kebutuhan kita. Apakah kita akan menggunakan perintah yang seperti di atas ini? Jika perintah yang seperti ini, artinya semua field yang ada pada tabel itu wajib kita input recordnya. Tetapi jika kita ingin menginput recordnya hanya berdasarkan kolom atau field tertentu, maka perintah yang kita gunakan adalah perintah yang di bawah ini. Oke, sampai di sini cara atau tutorial untuk menginput data ke database atau ke tabel berbasis SQL. Terima kasih kalian sudah menyimak terus video ini. Nantikan terus video-video dari saya dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan share video ini jika bermanfaat kepada teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.